dan kasih sayang Allah, cintanya Allah, sayangnya Allah itu hanya kepada orang-orang yang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasul faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah taala, Bapak-bapak dan ibu-ibu, kawan-kawan rahimani taala. Segala puji syukur bagi Allah Jalla wa ala, Rabb semesta alam, yang maha pemurah, yang maha pengasih, yang telah mencurahkan kita nikmat dan menganugerahkan kita nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Dan tidak lupa kita bersana kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang besar, anugerah yang agung, yaitu nikmat iman yang senantiasa menyertai kehidupan kita sehari-hari. Karena dengan nikmat iman inilah orang akan mendapatkan sebuah furqan. Dia akan bisa membedakan mana yang lurus, mana yang bengkok, mana yang halal, mana yang haram. Ketika nikmat iman sudah mulai tercabut dalam jiwa, maka muncul kerakusan kita, muncul ketamakan kita. Maka kadang-kadang kita mengabaikan aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting terpenuhi kebutuhan perutnya. Itu bila mana nikmat iman mulai redup dalam hatinya. Untuk supaya tidak redup iman itu, maka kita berusaha mujahadah, bahasa yang agak ekstrim, bebas, itu paksa diri kita, paksa untuk hadir di majelis ilmu. Karena satu-satunya wadah yang bisa melejitkan, minimal kalau nggak bisa dilejitkan, mempertahankan, ini yang pokok ini, mempertahankan iman itu terus ada pada diri kita. Itu ikhwah rahim ta'ala. Yang kedua kalinya salam serta salawat pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita melanjutkan masih pembahasan adab muamalah kita, etika kita, akhlak kita kepada Allah Jalla wa'ala. Yaitu bagaimana akhlak kita ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menampakkan, memperlihatkan maha rahmatnya, maha rahimnya, sehingga dengan anugerah tersebut kita kadang-kadang nggak bisa, jangankan ya untuk mengkalkulasinya, yang menghitungnya, yang mensortirnya susah. Nah, ini apa makna dan hikmahnya? Agar kita mau beriman, gitu. Berarti muamalah akhlak kita yang pertama kepada Allah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu memang tujuan pokoknya. Diciptakannya semua makhluk, diciptakan semua ya apa yang ada di langit dan di bumi ini dalam rangka untuk apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Terus proses mengesahkan Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Nah, ini perlu kita bahas malam hari ini. Saya Muhammad bin Saleh
Utsaimin rahimahullah taala dalam kitab Syarah Usul Salasah, ketika beliau menjelaskan tentang ma'rifatul Rabb, mengenal Allah Jalla wa'ala, mengenal Tuhan, maka ma'rifatu bil qalbi. Ini perlu dicatat ikhwan ta'ala. Karena kadang-kadang orang itu mengenal Allah itu lewat retorika saja, lewat akal, belum tentu hatinya terima. Tapi orang ketika dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia mampu membersihkan jiwanya, hatinya. Maka ma'rifatu bil qalbi, pengenalan, pengetahuan yang melalui pintu hati. Karena kalau hati itu sudah dibersihkan, maka untuk memahami, untuk meyakini Allah itu pencipta, itu amat sangat tajam menusuk dalam jiwa kita. Tetapi kalau hanya sekedar memahami Allah lewat kauniyah saja, lewat akal saja, ya, maka yang seharusnya paling cerdas memahami Allah lewat kauniyah orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Ya, lebih-lebih mereka yang sehari-hari punya aktivitas ya untuk melakukan eksperimen, melakukan penelitian, umurnya dihabiskan untuk melakukan penelitian. Tapi karena hatinya tadi tidak dibersihkan, maka dia akan menolak juga. Maka yang menarik dari definisi yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, yaitu ma'rifatul qalbi, mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala lewat hati. Tastalzimu, yang mana konsekuensinya kewajiban kita itu adalah taat dan patuh. Karena kalau hati kita sudah menerima, maka yang tergambar dalam kehidupan kita adalah kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwan rahimah ta'ala. Maka mengenal Allah Subhanahu wa taala tadi tidak cukup hanya sekedar mengenal lewat akal kita saja. Itu satu-satunya. Tapi bukan perkara yang pokok. Bukan perkara yang pokok. Ya, Abu Jahal, Abu Lahab, semua orang Arab ketika ditanya perkara rububiyah, mereka akan mengikrarkan sayaqulunallah. Mereka berkata Allah. Cuma dalam ucapannya, tapi hatinya belum bisa menerima itu. Maka adanya sifat qabul itu penerimaan. Maka ketika hati kita mampu menerima Allah sebagai pengatur, sebagai pencipta, konsekuensinya harus tunduk, harus patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang diusung oleh para nabi, para rasul, misi mereka apa? Dakwah mereka apa? Bukan semata-mata untuk memperkenalkan tauhid rububiyah, tapi adalah uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan masuk satu ikhwan taala. Makna tauhid rububiyah, ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala rububiyahnya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, ketika beliau di dalam surah Al-Fatihah, ketika beliau menjelaskan makna dari Rahman Ar-Rahim. Apa makna Rahman? Zu rahmah wasi'ah al-azimah, sifat pemurahnya Allah Subhanahu wa taala yang luas, yang besar. Berarti Allah memberikan seluruh makhluknya, disediakan tempat makannya, tempat minumnya, ya, tempat hidupnya, bahkan tempat matinya disediakan, tempat kembalinya disediakan. Itu semua namanya pemurah Allah. Berarti ketika Allah menyediakan fasilitas makhluknya, Allah tidak melihat dia itu hatinya beriman kepada Allah maupun tidak, tetap diberikan pemurah. Itu namanya Rahman. Wa katabaha lil muttaqina li anbiya'ihim. Adapun sifat kasih sayang Allah, Allah suka, Allah senang, Allah cinta kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman, yang mengikuti jalannya
mereka mendapatkan tarbiyatul khas. Nanti ketika membahas tentang makna Rabbul Alamin, tarbiyah Allah itu sifatnya dua. Ada tarbiyatul am, itu yang maknanya Rahman tadi. Allah mengatur posisi rezekinya di sini. Semua itu Allah yang atur. Sampai cara berjalan kita, cara berbicara kita, yang atur itu Allah. Itu namanya tarbiyatul am. Semua makhluk diatur oleh Allah. Cara ngomongnya, cara bergeraknya itu diatur oleh Allah. Berarti orang kafir, orang muslim itu mendapatkan dua tarbiyah tadi. Yang sama maknanya dengan sifat Allah, Rahman. Nah, adapun orang-orang aulia Allah, ya, penolong-penolong Allah, pembantu-pembantu Allah dari kalangan para nabi, para rasul dan orang-orang yang bertakwa, ini mendapatkan tarbiyatul khassah. Dapat tarbiyah secara khusus. Apa maknanya? Tarbiyah bitaufiq wal hidayah. Gitu. Maka antum dan anak pribadi bersyukur Allah berikan kita ini dua, kita dapat hari ini, malam ini, tarbiyatul am dan tarbiyatul khas, yang memberikan kita taufik, memberikan kita hidayah sehingga kita mudah untuk beribadah. Kemudian ibadah itu menjadi merasa enak, nyaman, gitu. Itu siapa yang menancapkan perasaan itu, sikap itu, emosional tersebut? Allah Jalla wa'ala. Itu hanya berlaku kepada orang-orang yang bertakwa. Banyak orang beriman tapi tidak ditarbiyah secara khusus oleh Allah, supaya dia senang ibadah, supaya senang dia mengingat akhirat. Gak semua, kan semua mengatakan beriman, tapi tidak semua Allah berikan tarbiyatul khassahnya. Ini perkataan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsir As-Sa'di. Nah, rahimnya itu tadi kasih sayang Allah. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surah yang ke-33 ayat 34. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan kasih sayang Allah, cintanya Allah, sayangnya Allah itu hanya kepada orang-orang yang beriman. Adapun yang selain, nah, maka kata Syekh, paman duna tadi, paman siwa, adapun selain tadi, ya, selain orang-orang yang beriman, fanasibun minna, maka dia hanya mendapatkan apa? Sifat pemurahnya Allah. Ya, bahkan selain orang-orang beriman, dia hanya mendapatkan sifat pemurahnya Allah saja, sifat pemurahnya Allah. Tapi dia tidak mendapatkan kasih sayangnya Allah. Maka antum berbangga, berbahagia menjadi orang-orang mukmin, karena sudah diberikan dua, kemurahan oleh Allah dan disayangi oleh Allah. Ada orang yang diberikan kemurahan dunia tapi jadi bumerang, tidak disayangi oleh Allah. Ya. Maka kita mendapatkan dua sifat tadi, disayangi oleh Allah, dimurahi oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, kalau ini kita tarik ke dalam muamalah kita, ya, pemahaman tadi definisi Rahman dan Rahim itu ditarik dalam sebuah aplikasi kehidupan kita, kehidupan sehari-hari, muamalah. Seorang bawahan dengan seorang atasan, maka ketika ingin diangkat posisinya lebih tinggi oleh atasannya, maka seorang bawahan ini harus PDKT. PDKT seorang hamba dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa ibadahnya, taqarrub ilallah. Taqarrub ilallah. Hadis qudsi, ya, faqala jalla wa ala, faqala tabaraka ta'ala, Allah Jalla wa ala berfirman, ya bani Adam, wahai seluruh manusia, tafarruq li ibadati. Itu. Maka kalau antum belajar komunikasi dengan Allah, belajar dekat sama Allah,
antum harus yakini pasti posisinya lebih tinggi dari orang yang tidak mendekat kepada Allah. Makomnya beda. Itu. Maka cara pendekatan seorang mukmin kepada Allah lewat apa? Rangkaian ibadah-ibadahnya. Gitu. Maka semakin dia mampu untuk melaksanakan ibadah wajib yang pokok, kemudian yang sekundernya, yang pokok dia mampu lakukan, yang sekunder mampu dia lakukan. Kita lihat hadis dari Ummu Habibah radhiyallahu anha dan Aisyah radhiyallahu anha. Barang siapa yang membiasakan sholat 12 rakaat, ya, bukan sholat fardu, sholat nawafil, sholat rawatib yang 12 rakaat, itu dari apa? Riwayat Ummu Habibah. Kalau dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha 10 rakaat. Apa jaminannya? Banallahu baitan fil jannah. Ternyata untuk membeli rumah Allah Jalla wa'ala di surga, supaya kita punya rumah di surga, itu hanya dengan modal menjaga 10 rakaat atau 12 rakaat. Itu cara PDKT. Kalau kita sudah PDKT dengan ibadah-ibadah ini, yakin kita punya posisi yang lain. Nah, begitu juga seorang manusia, seorang bawahan kepada atasannya, maka dia PDKT lewat mana? Disiplin masuk kerjanya. Kemudian dia menampakkan sifat amanahnya, menampakkan sifat loyalnya, menampakkan sifat jujurnya. Maka tidak lambat laun, paling menunggu waktu setahun 2 tahun, orang ini pasti ditarik posisinya oleh atasannya menjadi kepercayaannya. Fakta. Orang kalau sudah amanah, orang kalau sudah jujur dalam kinerjanya, muamalahnya, dia akan langsung dipercaya oleh atasannya. Bagaimana gambarannya? Kalau ada di antara kita yang mampu melakukan ibadah yang banyak maksimal, maka Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita. Kita lanjutkan hadis qudsi tadi. Ya bani Adam, tafarruq li ibadati. Wahai seluruh manusia, bersungguh-sungguh kalian fokus ibadah. Hati-hati, ya, bukan berarti nanti kita meninggalkan dunia. Kadang-kadang sering ketika kita bicara masalah akhirat, waduh, akhirat terus dibicarain, dunia kapan? Itu. Ini maknanya, ikhwah ta'ala, agar kita punya rumusan, ya, punya agenda. Ada skala prioritas yang harus kita miliki, ada amalan prioritas yang kita miliki, yang itu akan menjadi bekal yang bisa menutup akhir dari hidup kita ini dengan nama husnul khotimah. Harus ada itu. Apakah kejujuran kita, apakah keistiqomahan kita, apakah sedekah kita, apakah tilawatil Quran kita, apakah zikir kita, itu harus ada prioritas. Jangan ngambang. Jangan ngambang. Hari ini baru kita mulai menata. Fokuskan. Oh, saya kayaknya mudah untuk finansial saya sedekahkan. Fokus terus. Dengan satu ibadah itu juga bisa menyelamatkan hidup kita dunia, lebih-lebih di akhirat. Itu. Usai nggak punya secara materi dan finansial nggak mampu, maka berlomba-lomba seperti Abu Hurairah, seperti siapa lagi? Sahabat-sahabat yang lain. Amr bin As, Ibnu Umar. Mereka berlomba-lomba tidak mau kalah untuk meraih akhirat itu dengan apa? Kezuhudan mereka, dengan kemujahadah mereka. Ya. Maka Abu Hurairah mengatakan, aku tidak mampu menyaingimu, tidak mampu berkompetisi, bersaing dalam perkara materi, tapi aku berlomba-lomba dalam mencari hadis kepada Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Nah itu ikhwan ta'ala. Maka Allah Jalla wa Ala berfirman tadi dalam hadis qudsi, wahai manusia, bersungguh-sungguhlah kalian beribadah kepadamu. Artinya fokus. Ya, fokus ibadah kepada Allah. Bagaimana konsekuensi dan keutamaannya? Ya, wamla yadaika, maka aku penuhi kedua tangan kita nih. Dipenuhi dengan apa? Rizqan, pemberian dari Allah. Wamla qalbaka ghina, Allah akan penuhi jiwa kita ini dengan sifat ghinan, kecukupan. Sebaliknya kata Allah, ya bani Adam wala tuba'idni, ini dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib juz yang kedua. Ya. Wala tuba'idni, wahai manusia, anak Adam, jangan kamu jauh dari ibadah, jangan kamu jauh dariku, kata Allah. Wamla yadaika faqran, maka aku penuhi kedua tanganmu dengan kefakiran. Ya. Wamla qalbaka afan, wamla qalbaka faqran, maka aku penuhi hatimu dengan faqran, kefakiran. Lawan dari kecukupan. Lawan dari kecukupan, kerakusan, ketamakan. Wamla yadaika syughlan, maka aku penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan. Kalau hari ini kita merasa super sibuk, ya, berarti bisa ambil faedah dari hadis qudsi ini, berarti kita sudah mulai jauh dari Allah. Gitu. Nah, orang yang dekat kepada Allah dijamin, ya, kedua tangannya dipenuhi dengan rezeki, hatinya dipenuhi dengan kecukupan, dia akan qanaah, dia akan zuhud, ya. Terus tangannya dipenuhi dengan rezeki, maknanya dipenuhi dengan keberkahan. Karena seringkali konotasinya rezeki itu sebuah angka, nilai. Maka malam hari ini kita sepakatin, jangan lagi definisinya mengartikan rezeki itu angka. Gitu. Kenapa? Kecewa nanti. Kecewa kepada Allah, kecewa kepada Rasul. Karena Allah Jalla wa Ala berfirman, wa qala tabaraka ta'ala, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa qultu astaghfiru innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Siapa yang berfirman? Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abu Dzar radhiyallahu an, an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, rawi Tirmizi wa Nasa'i. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man istaghfara istighfaran, man lazima istighfaran. Ayatnya roji, ayatnya sudah jelas, hadisnya sudah jelas. Tapi faktanya orang yang banyak istighfar malah tambah kaya atau melarat? Melarat. Orang banyak sholawatan, maaf jangan tersinggung dulu, ya. Karena sholawatan itu dikasih ijazah, ada ijazahnya itu. Kalau kamu baca sholawat ini begini, itu dari manusia. Nah, itu ucapan manusia yang bisa salah, yang bisa benar. Tapi ini perkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang sholawat, memperbanyak sholawat, maka akan dipermudah rezeki. Tadi firman Allah menjamin banyak istighfar, konsekuensi dan jaminan ini. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi dari hadis Salman Al Farisi, kemudian dari hadis Mu'adz bin Jabal, apa? Siapa yang banyak atau melazimkan istighfar, di ujung hadis itu apa kata Rasulullah?
wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Firman Allah lagi surah At-Talaq ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang salah? Al-Quran salah, hadis salah, atau kita yang salah? Maka yang salah kita. Ini kalau kita mau lihat faktanya. Maka orang yang paling terkaya Rasulullah, orang yang paling kaya penghafal Quran, orang yang paling kaya yang banyak istighfar, orang yang paling kaya yang banyak sholatnya. Tapi ketika mencoba mensortir jenis-jenis ibadah, ahli sedekah tambah melarat, ngapal Quran tambah melarat. Ini bahasa kasarnya itu, supaya jadi renungan, supaya jangan salah beribadah itu. Ini ikhwan. Maka yang benar rezeki itu apa? Anugerah Allah, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Makanya kalau definisinya rezeki itu barang angka, antum nguyu cari gak akan habis-habis. Makanya orang yang gak memahami agama cari rezeki bagaimana? Nguyu dia, bela-bela dia untuk mendapatkan sebuah nilai. Dia tak target dia tuh. Ada manajemennya tuh. Ya, setiap bulan saya harus saving begini, sebulan, tapi gak pernah menyaving untuk akhiratnya. Aneh bin aja. Tapi untuk investasi hanya hidup sebentar. Dua manajemennya rapi, seolah-olah nggak bisa terbantahkan. Itu. Anak nggak mau kemana-mana ini. Hati-hati, hari ini banyak investor apa? Bodoh. Hati-hati. Itu lihat manajemennya, pola rekrutmennya itu rapi, gak ada celahnya sedikit pun. Orang yang dipakai iklan, orang yang menjadikan komoditasnya, barang jualannya itu maaf saja jenggotnya segini. Ini fakta yang lagi diusut di masalah ini. Bukan 100 juta, 37M. Ini oknum merusak Islam. Nah ini ikhwan, orang kalau ngejar dunia seperti itu, berani mengiklankan seolah-olah dia masya Allah. Yang dibaca itu ketika lakukan TOT, apa yang dibaca? Hadis Muslim, baca hadis, ayat dibaca. Siapa di antara antum tidak akan tersedot? Anak aja bisa doktrin antum malam ini, bisa tinggalkan rumah kan? Kalau saya bacakan dalil-dalil, antum akan percaya ke saya. Sekarang tipikal manusia seperti itu, hanya sekedar ingin mengejar dunia, semua dibabat, diempat. Ujung-ujungnya yang rusak siapa? Islam. Karena yang ditampilkan itu oknumnya jenggotnya panjang, celananya cingkrangan, yang dibaca hadis Bukhari dan Muslim, yang dibaca tafsir Al-Quran, nggak ada satupun yang mencelanya, nggak ada satupun yang curiga. Gitu. Hati-hati. Ya. Makanya antum harus definisikan rezeki itu dengan lurus, jangan maknanya angka. Ya, itu satu sisi. Sisi yang lain anak amatin dan anak sorotin. Teman-teman yang hijrah hari ini hati-hati. Tolong diperbaiki niatnya. Bangun komunitas bukan dilarang. Tafadhol, silakan komunitas apapun namanya. Tapi ingat, kita duduk berdiam di komunitas itu karena Allah, bukan spekulasi dunia. Anak sampaikan bahasa kayak gini deh, mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman.
Karena sudah banyak yang bergeser ini. Ya, kajiannya di hotel, inklusif, bayarnya murah lagi. Murah itu 700, 500. Antum ngaji di masjid bayar nggak? Gratis. Dan itu masya Allah setengah jam pembahasan muamalah jual beli. Pikir jual beli dibahas. Setelah itu apa? Ayo strategi kita gimana nih? Strategi kita gimana ini? Ayo kemana kita salesnya? Itu diputar. Saya sampaikan ini motifnya apa? Mau belajar hijrah atau mau bersirkulasi? Itu orang kalau sudah kesetrum dunia. Makanya rezeki itu dipahami angka. Tapi orang mukmin memahami rezeki itu adalah anugerah Allah Jalla wa Ala. Semakin dia taat kepada Allah, semakin banyak pemberian Allah. Mana dalilnya? Surah yang ke-7 ayat 96 itu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat. Sekiranya penduduk negeri ini, ya, mereka punya modal beriman, punya modal bertakwa kepada Allah, la fatah, sungguh kami akan bukakan keberkahan dari mana? Langit. Nah itu ikhwah rahim ta'ala. Udah cukup kan? Berarti rezeki tadi apa? Ya, pemberian Allah baik yang kita rasakan maupun yang kita tidak rasakan. Supaya mindset kita, berpikir kita sama, jangan berbeda. Kalau rezeki itu hanya angka saja, maka faktanya tadi, ya orang yang tahajud selayaknya paling kaya. Orang yang sedekah selayaknya harus paling kaya. Ya, kita sudah belajar sholat berapa tahun ini? Hah? Nah gitu. Sudah berapa tahun kita sholat, tapi kok nggak kaya-kaya. Rezekinya gitu-gitu aja. Karena tadi pemahaman yang keliru. Dari pemahaman yang keliru ini akan melahirkan namanya al-aqdu. Aqada yaqidu i'tiqadan. Apa artinya? Keyakinan. Pemahaman itu akan membawa orang kepada sebuah keyakinan. Karena dia sudah yakin rezeki itu angka, dia maka lari mengejar angka itu sendiri dengan berbagai cara dan upaya. Bahaya enggak itu? Orang kalau sudah punya hatinya diikat dengan pemahaman tadi, maka ini disebut oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah aqidatul batil, akidah yang batil. Anak pertama kali baca buku akidah itu akidahnya Syekh Abdullah Ibnu Baz rahimahullah, akidah Sahih waktu aliyah dulu. Baru saya paham, oh ternyata akidah itu ada akidah yang batil, ada akidah yang sahih. Contoh sederhana, apa namanya akidah yang batil, mana akidah yang sahih? Yang tadi akidah batil, dia sudah punya keyakinan angka-angka itu sebuah rezeki. Yang benar apa? Akidah sahihnya bahwa rezeki itu pemberian Allah, anugerah Allah, baik yang kelihatan maupun yang tidak. Sehingga itu akan melapangkan dada kita, sehingga kita akan berpacu baca Al-Quran, berpacu baca sholawat, berpacu istighfar. Itu. Tapi kalau makna rezeki sempit kayak tadi, ya udah, saya sudah amalkan wiridan dari kancung, gitu kan, dan lain sebagainya lah, gitu kan. Dapat ijazah kemarin ini 5 bulan kemarin, saya sudah 3 bulan, ya lakukan, tapi nggak terbukti. Pertama kecewa sama siapa? Manusia itu yang memberikan ijazah. Yang kedua kecewa sama Allah. Buruk nggak kita ini? Buruk nggak jadi makhluk kalau kita sudah kecewa pada zat yang memberi? Inilah yang harus kita pahami. Jangan sampai kita bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna dari
rububiyah Allah Jalla wa'ala. Maka ikhwan ta'ala, ya, anugerah Allah Jalla wa'ala itu tidak bisa kita hitung, ya, bisa kita hitung. Antum banyak dapat pelajaran, dapat ibrah dalam kehidupan sehari-hari. Ada saudara kita, masya Allah, hanya sekedar ingin mengeluarkan angin yang tertahan dalam darahnya, mau dikeluarkan itu butuh biaya. Padahal Allah ciptakan lubang telinga, lubang itu, kemudian kulit ini ada pori-porinya, itu sebagai lubang yang masuk angin supaya itu bisa mensirkulasi semua darah dan air. Tapi ternyata ada orang yang anginnya nggak bisa keluar, harus jalan di bled, dioperasi. Antum bayangkan itu menderitanya orang kalau angin nggak bisa. Atau orang yang bermasalah, ususnya hanya sedikit aja kena, tersumbat. Bermasalah enggak? Hanya usus saja itu, dia bermasalah. Akhirnya harus dibikinkan lagi lubang baru. Ya, tapi indah kalau ditampakkan ke depan lubangnya bagaimana? Ya, itu luar biasa. Ya. Nah, ini jadi perenungan tadabbur sehingga apa? Kita bisa mengambil bagaimana. Maka kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Asadi, wa bi af'ali dairah bainal adl wal fadl. Tarbiyah Allah tadi, perbuatan Allah tadi, diatur ini langit, diatur ini bumi, diatur ini malam, dan ini ditundukkan. Semuanya itu tidak terlepas dari antara keadilan Allah dan keutamaan Allah. Itu termasuk angin, termasuk macam-macam. Itu semuanya tidak terlepas dari apa? Keadilan Allah. Pasti Allah secara adil, ya, akan mengatur semua, ya, dunia dan alam jagat raya ini. Nah, keadilan Allah itu menampakkan, menunjukkan keutamaan yang Allah berikan kepada makhluknya yang disebut dengan Rahman tadi. Kemudian nanti kita dapatkan hadis dari yang berhadis 58 di dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin bab tentang istiqomah. Ya, di situ kita akan dapatkan, ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah, saddidu wa qaribu. Saddidu wa qaribu. Saddidu kata Imam Nawawi ay al-istiqomah. Saddidu itu maknanya istiqomahlah kalian. Wa qaribu, bersungguh-sungguh dalam ibadah. Maksimal dalam ibadah. La yanju ahadakum bi amali. Karena enggak ada seorang pun di antara kalian yang bisa selamat disebabkan amalannya. Sahabat bertanya, wala anta ya Rasul, begitu juga dengan dirimu wahai Nabi, apa tidak selamat dengan amal? Wala ana, apalagi diriku. Inilah kecuali yatawammani Allahu bi rahmatin wa fadli. Allah memberikan aku rahmat dan keutamaan. Nah itu, kalau nggak ada rahmat dan keutamaan Allah, maka kita tidak akan merasakan nikmatnya sedekah, nikmatnya sholat malam, nikmatnya majelis ilmu. Soal kalau diukur majelis ilmu, sholat malam itu luar biasa, ya, secara teori, retorika, ya, aktivitas yang dilakukan setiap hari pada momen yang sama, pada waktu yang sama, itu akan menjemukan, membosankan, kan? Tapi alhamdulillah kita 5 hari terus lakukan rutinitas itu. Tapi alhamdulillah kita bisa nikmatin sholat itu, nggak bosan. Ada yang bosan sholat nggak? Coba aktivitas yang lain selain sholat. Coba
antum contoh yang real saja. Ya, guys. Ini yang viral-viral aja nih. Guys, hanya itu aja. Paling ujung-ujung ketemu bubur ayam. Ya, kira-kira antum punya grup itu respon kan? Dia langsung diganti. Ya, kalau antum nggak cocok jadi kedua, ya hanya itu aja umat pola. Paling ujung-ujungnya mana ketemu bubur ayam. Besok lagi bubur ayam. Kalau rutinitas begitu membosankan. Tapi alhamdulillah sholat nggak membosankan. Kalau ada yang membosankan, ini hari istighfar. Nah, itulah tadi Allah berikan nikmat. Semakin antum belajar untuk mengenal Allah, tidak akan bosan. Malah kita akan apa? Ilham. Kalau dalam doa itu namanya ilham. Ilham itu kata para ulama apa? Fokus. Maka dalam doa itu harus ilham. Ilham itu kalau bahasa kita itu merengek. Itu merengek kepada Allah dan berdoa. Nah, dalam ibadah harus fokus. Orang semakin ingin mengenal Allah, semakin banyak ibadah yang dia lakukan, itu semakin senang dia. Nah, pertanyaannya, siapa yang menaruh sifat senang itu pada diri kita? Itulah Allah tadi. Itu namanya apa? Rahmat wa fadl. Keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ikhwah Allah ta'ala makna dari af'al. Af'al itu artinya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti semua rububiyah Allah yang Allah lakukan, Allah tampakkan pada makhluknya, itu sifatnya membawa keadilan dan keutamaan. Gak ada yang dizolimin. Cuma kita yang merasa. Kita yang merasa apa? Terzolimi. Allah katakan, "Wa ma zalamahumullah walakin anfusahum yadhlimun." Allah itu enggak pernah zalim. Walakin anfusahum, akan tetapi diri mereka sendiri yang menzolimi diri. Itu. Diri kita yang menzolimi. Nah, ini ikhwan rahim ta'ala, itu makna rububiyah Allah. Maka semua pengaturan Allah di atas keadilan dan keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini anak ambil dari tafsir Al-Fatihah. Nah, anak nggak pakai usul salasa. Kalau usul salasa itu dalam lagi, ya, ada al-qiyad di situ, ya, ada al-qubul di situ, ya, ada tahkim di syariatnya, ya, berhukum dengan syariat Allah. Nah, gitu. Kita bahas secara rububiyah, ya. Berarti rububiyah Allah ini, ya, di atas keadilan Allah dan keutamaan Allah Jalla wa'ala. Allah enggak menzolimi makhluknya, ya. Coba antum lihat orang yang, ya, dianugerahkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah dalam keadaan apa? Buta, ya, enggak bisa melihat, tapi dengan keadilan Allah, betapa banyak orang yang buta itu malah lebih bersih jiwanya, lebih kencang memorinya daripada kita yang masih matanya seger. Itu. Apa lihat tuh? Anak punya santri itu buta tunanetra. Ketika usia 8 tahun, anak tidur dengan saya. Ya. Kemudian metode untuk menghafalnya hanya saya belikan kaset. Dulu kan pakai kaset 1 box itu, yang ada resleting. Saya belikan Syekh Matruk dan lain sebagainya. Dia menghafal di 7 suara Syekh di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Usia 10 tahun dia hafal semua suara itu. Saya latih. Karena saya sudah Haniri Bari, Ali Muzaibi latih 2 tahun itu. Ada buta. Nah, itulah kita belajar. Ternyata dengan keadilan Allah, keutamaan Allah, orang yang buta saja menjadi mulia disebabkan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kadang-kadang saya itu, ya, merenung juga, ya, itu berpikir juga, ya, bagaimana kita yang sehat aja ini kalau sampai kalah dengan yang buta hafalannya, ini berarti harus berlomba-lomba. Ya, mudah-mudahan di sini para hafiz Quran banyak. Amin ya rabbal
alamin. Nah itu ikhwan ta'ala, ini adab kita kepada Allah. Ya, akhlak kita kepada Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala tadi, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala lewat rububiyahnya. Belum kita bahas uluhiyah dan asma dan sifat. Kita akan lanjutkan nanti pada pertemuan yang akan datang. Ya, baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.